Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Firman Tuhan hari ini tertulis di Ratapan pasal yang ketiga, ayat yang ke-24. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Kitab Ratapan merupakan kitab yang berisikan kumpulan puisi-puisi yang mengungkapkan rasa duka cita yang begitu dalam dengan kata-kata yang memilukan. Dalam kitab Ratapan ini, kita tidak hanya menemukan ungkapan kesedihan yang begitu mendalam, keluhan-keluhan, tetapi kitab ini juga mencantumkan kepercayaan umat yang tidak tergoyahkan akan pengharapan dan belas kasih Allah. Allah menghukum mereka karena dosa-dosanya, namun Allah sama sekali tidak pernah meninggalkan mereka. Kitab Ratapan pasal yang ketiga ini menceritakan kisah penyair yang mengungkapkan riwayat panjang tentang penderitaan orang Yehuda karena dosa-dosa yang mereka lakukan, sehingga Allah murka dan menghukum mereka. Penderitaan yang dialaminya begitu berat. Namun, ketika ia mengingat kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan itu, ia memiliki harapan yang baru. Ada beberapa alasan mengapa ia berharap kepada Tuhan. Pertama, murka Tuhan hanya berlangsung untuk sesaat saja, dan kasih-Nya yang besar tidak pernah berakhir, sehingga Tuhan dijadikan sebagai sumber pengharapannya. Kedua, Tuhan ingin menunjukkan belas kasih-Nya kepada setiap orang yang mengalami penderitaan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Kata bagianku dalam hal ini menunjukkan bahwa sekalipun penderitaan hidup yang sangat berat terjadi ke dalam kehidupannya, ia tetap meyakini bahwa Allah mendengarnya dan menjadi andalannya. Dalam penderitaannya, ia tetap berpengharapan teguh kepada Tuhan, sebab Tuhan adalah bagiannya. Ia memiliki hubungan pribadi yang dekat dengan Tuhan, sehingga ia mengatakan, Tuhan adalah bagianku. Ketika Tuhan telah menjadi bagian dalam kehidupannya, itu berarti bahwa ratapan akan berganti dengan sukacita, serta mendapat penghiburan dari Tuhan. Oleh karena itulah ia selalu berharap kepada Tuhan sebagai penolong dan pelindungnya. Tuhan adalah bagiannya dan tempat pengharapannya. Pengharapan seseorang yang memandang ke masa depannya serta menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan, baik dalam keadaan duka maupun suka, memiliki kepercayaan kepada Tuhan dan tetap memiliki pengharapan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam kehidupan ini, kita memiliki kemampuan, kekayaan yang berbeda-beda. Yang terkadang hal itu kita jadikan sebagai bagian dari sumber pengharapan kita. Ada orang menjadikan harta duniawi menjadi bagian terpenting dan sumber pengharapan dalam hidupnya. Tanpa harta hidupnya menjadi hampa
dan tidak berdaya. Ada juga orang yang menjadikan kenikmatan duniawi menjadi hak miliknya atau bagiannya. Ada juga orang beranggapan bahwa persoalan terberat dalam hidupnya adalah ketika ia tidak memiliki harta. Harta duniawi dijadikan sebagai bagian terpenting di dalam hidupnya. Hal ini merupakan pola hidup yang salah. Sebab firman Tuhan menegaskan kepada kita, sesungguhnya hanya Tuhanlah yang menjadi bagian hidup kita dan sumber pengharapan kita. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk menjadikan Tuhan sebagai bagian dari kehidupan kita dan sumber pengharapan kita. Oleh karena itu, marilah kita jadikan Tuhan sebagai bagian dari hidup kita dan sumber pengharapan kita, sehingga kita mampu berdiri tegak dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh persoalan hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita.